wabarakatuh. Sahabat Singkar Angin, berjumpa lagi bersama saya Bang Bintar Putih dan Surapati Anom. pada kesempatan pada kali ini saya akan sedikit bertanya-tanya kepada Kang Surapati Anom tentang dunia spiritual, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dirasakan. Sedikit ingin tahu tentang dunia spiritual. Baiklah, sekarang di sebelah saya ada Kang Surapati Anom. Gimana Ya. Kang? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Jadi gini Kang, yang pertama saya ingin bertanya sama Kang ya. Yang pertama itu mungkin tentang apa ya? Tentang lukisan. Kan saya selama ini kan Kang Surapati Anom kan suka melukis ya, dari kita explore itu ya. Nah, jadi di sini mau tanya Kang sedikit tentang lukisan itu. Cara melukis sosok makhluk gaib. Nah, itu prosesnya seperti apa sih? Yang bisa dilukis atau gimana? Kok bisa jadi bentuk suatu lukisan itu gimana prosesnya? Ya, untuk lukisan ya sebenarnya itu kadang ya memang dengan cara sendirinya ya. Jadi memang dari kami ya, saya tidak ada bukan seorang pelukis ya. Oh, Jadi memang bukan dari kecil atau Ya. suka melukis atau Tidak. Oh, enggak Bang. Ya, belajar tidak pernah kan, bukan pelukis bukan. Oh, Terus juga dari lukisan tersebut ya adanya interaksi. dengan makhluk gaib tersebut. Nah, jadi makhluk gaib itu ingin berinteraksi, ya, menyampaikan sesuatu, ada pesan ataupun ada sesuatu yang pernah dialami. Oh, Jadi melalui lukisan tersebut, lukisan tersebut. ya itu. Itu gimana Kang itu? Atau maksud aku tuh kan sulit kita yang aku tahu ya, yang aku tahu itu kan kita tuh menarik sosok makhluk gaib itu untuk ya, kalau kita seorang melukis kan harus ada benda mantep, benda diem kan. Ya. Nah, kalau sosok gaib kan ya bertayangan, gimana kita cara Oh, untuk kita lukis maksudnya. melukisnya kan, sedangkan ya dia kan Ya, sebenarnya gini ya. Jadi dia itu ya tidak kita sengaja kita hadirkan, tidak. jadi bukan Mereka datang dihadirkan sendiri. aja. Oh, Mereka datang sendiri. Ya. Misal nih, hmm. saya lewat di tempat-tempat yang mungkin hutan Ya, atau memang terbilang mungkin ada sesuatu yang mau terjadi. ya. Di saat saya lewat tempat tersebut, mereka itu ikut. Oh, ikut Ya, tuh sampai ke rumah. hmm. Terus nanti waktu sampai di rumah, jadi seperti ada pergerakan ingin menunjukkan sesuatu. Hmm. Itu melalui kampanye lukisan. Jadi wujud mereka itu, mereka bilang seperti ini saya, seperti itu kan. Oh, jadi mereka memberitahu seperti ini sosok mereka. Nah, Kayak contoh kayak wanita berambut panjang, ya jadi putih gitu ya. sambil kita, jadi ini bentuk energi mereka itu sendiri yang menggerakkan. Oh, mereka itu sendiri. Iya. Jadi bukan dari kita sebenarnya yang Tidak, menggerakkan ya, jadi itu bentuk energi. Mereka ingin bercerita, mereka sendiri yang lukiskan. Saya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Dulu ada kejadian ini. Setelah sudah kita lukis, ya, selesai. Jadi badan tadi terasa enteng, plong gitu. Jadi tidak ada lagi beban. Tapi berarti bukan apa ya, semacam kayak kerasukan gitu.
Tidak, Bukan ya, jadi bukan kita untuk energi mereka. dari mereka. Iya. Oh, jadi bukan karena kerasukan, jadi yang ngelukis itu mereka sendiri, Tidak. bukan. Seperti mereka itu menggerakkan tangan. Jadi Oh. kan seperti memegang tangan kita tuh diarahkan. Hmm. Seperti itu. Nanti mereka tuh bercerita kan. Itu yang datang dengan sendirinya. Datang sendirinya. Ya, Kalau dengan yang ya dengan cara yang kayak kita memanggil atau memaksa itu gimana tuh kan? ya. Untuk kita misal kita tarik, kita paksa untuk kamu Sengaja, sini ya. saya Sengaja. mau lukis. Oh. Itu gimana tuh? Ya kalau untuk itu kan kita menarik paksa kan, Ah, ingin melihat wujud mereka kan. Iya. Kalau mereka tidak mau sebenarnya kan. ya. Tapi kita ada perlawanan kan. Yaitu sebenarnya ya ada mereka itu setelah lukisan itu selesai, lukisan itu tidak boleh dilihatkan sama orang lain. Oh jadi cuman akang saja yang boleh Iya. melihat. Mereka tidak mau, mereka marah. Hmm. Mereka suruh lukis itu buang atau bakar. Oh, nah iya. Jadi setelah dari hasil kita sudah lukis ya sudah jadi bentuk suatu lukisan. Itu biasanya akang lukisan itu dikemanakan kan? Karena lukisan itu kan ya seram-seram semua kan, Iya. menakutkan kan wajah-wajah kayak gini. Iya. Jadi ataukah disimpan atau diberikan sama orang lain atau dibuang atau gimana tuh kan coba? Ya dari lukisan-lukisan ya ada yang memang kita simpan kan, kita simpan karena waktu yang kita simpan itu mungkin dari tempat-tempat dari seperti penelusuran kan. Nah jadi kita ada cerita kan. Ya. Ini setelah penelusuran di daerah sana ini bisa, jadi nanti kan kita ada untuk buat kenangan. Ya. Nah, memang sih ya bentuknya ya macam-macam. Iya kan rata-rata tapi yang dilukis oleh Rasul Fatih Anam kan serem-serem mukanya kan. Tapi ya gini, tapi kalau misal sosok tersebut suka ganggu juga, Oh jadi marah. setelah kita melukis kalau kita simpen itu suka datangin kita. Iya, jadi kalau kita langsung kita pajang, ini malam-malam juga seperti suara ataupun, jadi mereka itu ada aktivitas ya. Jadi ya Jadi harus mengganggu juga, lah kan. ya, jadi harus juga kita netralis dulu, kita dengan kita doa dulu untuk tenang di ruangan itu biar tenang. Seperti itu. Serem juga ya. Berarti kayak saya nggak berani tuh nyimpen lukisan kayak gitu kan. Ya itu ada yang memang kita simpan, ada yang memang kita bakar ya, karena yang kita bakar itu ya dari permintaan mereka. Oh. Cukup batas ini, jangan diam sama orang lain, jadi mereka tuh merasa tidak nyaman. Berarti mereka ya ini sahabat Singkarangin ya. Mereka ini sama seperti kita manusia. Iya betul. Kita manusia ini ada yang orang yang eksis, yang pengen difoto kayak ini kan. Ada orang yang susah sekali untuk diajak berfoto. Jadi ya sama mereka sebenarnya sama aja. Tidak mau masuk kamera. Iya, Parah. nggak mau eksis ya, kayak di aplikasi TikTok itu. Jadi tapi ya banyak juga ada juga yang memang dengan sendirinya mereka datang kan. Mereka datang dengan pengen dilukis tadi ya. Kita lukis ya. Itu mungkin salah satu hantu-hantu alay lah yang bikin dilukis ya. Jadi kalau dibilang seperti ya manusia mereka ingin curhat lah. Pengen curhat Ya masalah pribadi mereka, kejadian, jadi curhat. Jadi kita tuh mendengarkan seperti itu. Nanti setelah mereka bercerita kepada kita, nanti kita bisa ceritakan sama teman-teman kan. Misal nih, itu dari rumah kosong ya. Jadi di rumah kosong tersebut ada kejadian dahulunya. Ya. Terus kita lukis, mereka minta lukisin kan. Nanti kita bisa kasih tahu, ini di sana mereka jangan diganggu seperti itu. Ya, mereka ini tinggal di sana jangan sembarangan atau suara atau hal-hal yang tidak benar kan. Seperti itu. Jadi menyampaikan pesan ya. Menyampaikan pesan seperti itu. Jadi sebenarnya mereka itu. Jadi kalau memang sudah kita lukis, ini beban tadi itu badan biasanya kan berat, sudah lukis selesai, tugas itu selesai. Jadi badan kita berat itu efek karena pengen kehadiran Iya. kehadiran mereka itu mau datang Iya, ya. mau datang.
itu. Ya, setelah sudah dilukis ya mereka pulang kan, jadi enteng badannya. Ya, kita sudah bercerita lega. Nah, itu. Jadi yang mendongkol seperti manusia sudah lega plong. Itu. Berarti sahabat, mereka ini kan sama aja di kehidupan mereka di dunia lain itu sebenarnya sama seperti kita sendiri sih. Mereka ada keluarga kan, ya, sama kan sama kayak kita, ada keluarga, ada kehidupan, aktivitas. Ini kan keterangan dari Kang Suropati, mereka kadang ingin curhat. Ya curhatnya bukan ke sesama mereka juga, kadang ke kita juga manusia ternyata dia ingin curhat, menyampaikan suatu pesan kan. Iya, itu. Ya memang. Ya juga selain juga mereka tuh hadir untuk melukis ya. Jadi ada yang memang untuk cerita. Ya. Tapi ada juga yang datang memang untuk ganggu, ada itu. Oh, ada yang untuk ganggu juga ya? Untuk ganggu. Jadi bentuk gangguannya seperti apa itu kan? Bentuk gangguannya, misal kita lagi melukis, yang lain ini ganggu. Oh, ganggu. Jadi di lukisan itu bukan satu orang, satu makhluk berarti? Iya, jadi mereka ini ganggu jangan sampai lukisan itu selesai. Terus juga ada lagi nih, setelah kita lukis, yang lain juga mau ikut dilukis juga. Iya, sering lihat itu kan. Ketika saya lihat ya, pada saat Kang Suropati melukis itu kan sudah kayak contoh ada sosok seorang wanita ya kan, wanita cewek, bentuknya itu udah cantik loh, sudah kelihatan, tapi kok diterus dilukis timbul ganti muka wajahnya tuh dari cantik tadi berubah jadi kayak menakutkan, seram gitu. Jadi mereka tuh bisa dibilang ya, kalau yang satu tadi lukis, yang lain juga mau ikut di situ, ikut eksis seperti itu. Jadi di dalam suatu lukisan itu bukan satu makhluk. Kadang di dalam suatu muka itu yang aku lihat itu kadang dua makhluk, atau mereka di sampingnya ada di belakang, sosok ya kan, kadang kepalanya aja nongol di lukisan itu kan. Jadi ya mereka seperti itu ya. Jadi bisa dibilang kok cuma kamu doang yang dilukis, saya juga mau, seperti itu. Berebut mau dilukis ya. Mumpung gratis ya. Tapi kalau misal kita pakai warna nih, kalau warna kita salah, mereka marah. Jadi kalau misal warna itu ya keinginan kita ya, misalnya harusnya warna hijau kita buat warna merah, mereka marah karena tidak sesuai. Mereka pakai baju warna merah, warna hijau, jadi mereka marah. Iya, bisa marah juga. Iya, marah. Jadi mereka tuh harus benar-benar apa ya, mungkin dari pakaiannya, dari warnanya, itu. Jadi memang benar-benar harus sesuai dengan mereka ya. Iya. Tapi juga ada yang kadang sebelum dilukis seperti bersolek dulu, itu ada tuh. Oh, jadi berdandan dulu biar kelihatan cantik, cakep gitu. Jadi pakai baju seperti putri. Jadi mereka tuh tidak mau kalau hasil lukisan itu kayak seperti putri, mereka tuh senang seperti itu. Ternyata sama betul ya dengan kehidupan manusia. Si Gundurwo ini, dia bisa berubah jadi kiai, bisa. Bisa jadi. Iya, menyerupai. Jadi berubah terkecoh seperti itu. Jadi sahabat ini ya, ini yang sering kita bilang ya. Kita selalu selalu diingatin dan selalu berhati-hati ya dengan sosok dunia gaib ini, karena kan mereka ini kan tipu muslihatnya sangat ini ya. Iya. Sangat jadi kita harus menjeli. Iya, harus menjeli. Kalau tidak kita tertipu, benar tertipu. Kita lihat itu seorang kiai yang bersorban atau seorang ustaz atau gimana lagi. Padahal ternyata itu jin seperti penunggu, sosok penunggu, genderuwo ke apalah itu. Ya, pokoknya banyak lah itu. Jadi yang biasa mungkin di kita ya menunggu anak pocong mungkin sering menampakkan diri ya. Kita dengar itu kan. Jadi itulah sifat mereka itu yang memang harus jeli kita. Udah ini satu kali kita lihat nih, ini pasti ini seperti bajunya putih, pakai sorban ini pasti ini. Ini jangan salah, karena ya kita di jin kan bisa
merubah bentuk kejutan. berubah wujud yang menjadi sosok seperti apa kan ini yang diinginkan. Nanti juga nih kita kembalikan lagi ke lukisan. Pernah kita lukis ya, jadi yang pertama tuh sosok tuh bagus Ya, bagus ya itu sering terjadi. ya bagus, dia pakai selendang gitu. Kemudian kan bisa berubah mereka. Berubah kan kayak bentuk yang terjadi. Ya kan? berarti mereka kan menipu gitu. Berarti dia sering juga memainkan kita berarti kan ketika ini kita tuh lukis dia sudah bagus diubahnya kan jadi Iya. dulu kan kayak gitu. Makanya sebelum kita lukis ya kata kita ya kita doa dulu. Saya doa dulu. Kalau tidak doa dulu itu banyak gangguan. Banyak serangan ya Ya, gangguan. serangan. Lagi memang kita untuk menghadirkan sistemnya penarikan maksa. Iya. Ya, itu kan kita maksa. Kita harus minum doa dulu. Berarti semua itu selalu dilandasi dan diawali dengan berdoa dan Iya, Maha Kuasa betul. ya. Karena kita minta perlindungan pada Yang Kuasa ya. Karena kita tidak ada lagi tempat pertolongan Ya. perlindungan kecuali pada Yang Maha Ya, Kuasa. karena kita manusia tidak ada kekuatan apa-apa. Ya, sangat kecil Iya. ya dengan Jadi kita kekuatan. tuh cuma apa ya? Kalau punya ilmu cuma setetes air nih, di atas laut gitu ya. Iya. Tidak ada apa-apanya. Baiklah sahabat Singgerangin, mungkin itu saja perbincangan kita pada hari ini. Mungkin di kesempatan lain nanti mungkin kita akan berbincang lagi pada Kang Suropati Anom ya. Maka ikuti terus channel Singkar Angin. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Saya Bang Bintar Putih dan Suropati Anom mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkar Angin.